Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahibis surur al-azizil ghafur. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-mab'uthi rahmatan linnasi ila yaumin nusyur. Amma ba'd. Salihin salihat, Bapak hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, wabil khusus asatidzah, para guru, jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, pada hari yang penuh berkah ini di Yaum Arafah, kita bisa berada di dalam majlis zikir, majlis ilmu, dan mudah-mudahan melalui sebab amal-amal kita ini menjadi saksi baik nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita juga mendoakan saudara-saudara kita yang mungkin mereka sekarang di detik-detik hari yang sangat ditunggu-tunggu, yaitu memulai manasik mereka dari sejak semalam, dan hari ini insya Allah mereka akan menuju ke Padang Arafah untuk melaksanakan inti dari ibadah haji, yaitu wukuf di Arafah. Kita doakan mudah-mudahan semuanya dijaga Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan haji yang mabrur, kemudian pulang membawa perubahan yang baik untuk diri mereka, keluarga, dan kita semuanya. Kita yang belum berkesempatan tahun ini, mudah-mudahan diberikan kesempatan Allah untuk melaksanakan haji, berziarah ke Baitullahil Haram dan ke Masjid Nabawi serta makam Rasulullah SAW di tahun-tahun berikutnya. Allahumma amin. Bapak hadirin sekalian yang berbahagia, kita masih melanjutkan bahasan tentang syukur di dalam buku Tazkiyatun Nufus ini. Masih ada beberapa kali pertemuan lagi. Pada kesempatan yang lalu kita sudah membaca perkataan Imam Ali ibni Abi Thalib yang menghubungkan syukur itu akan selalu terkait dengan kurang dan lebihnya nikmat, baik secara kuantitatif atau jumlahnya maupun secara kualitatif kualitasnya. Dan karena itulah seorang tabi'in, Imam Al-Hasan Al-Basri, beliau mengatakan, kita lanjutkan di halaman 96. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, wa qala al-Hasan akthiru min dhikri hadhihi an-ni'ami fa inna dhikraha syukrun wa qad amara Allah nabiyahu an yuhadditha bi ni'mati rabbih fa qala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Apa kata Imam Al-Hasan? Akthiru min dzikri hadhihi ni'am, perbanyaklah mengingat, menyebut nikmat-nikmat ini, nikmat Allah ya. Karena sesungguhnya dengan menyebut dan mengingatnya itu syukur. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya untuk at-tahaddus bin nikmah. Nah ini ya. Jadi kalau kita menyebut terutama diri kita sendiri, itu akan membawa kenikmatan yang luar biasa. Sebagai contoh misalnya, kita baru sehat dari sakitnya, dan ini pertama kali misalnya kita keluar dari rumah sakit ya. Kita sebutkan itu nikmatnya, alhamdulillah hari ini saya bisa keluar dari rumah sakit sehat lagi, atau paling tidak lebih baik dari kemarin, ketemu orang lagi, ketemu keluarga lagi, itu disebut lagi terus sehingga itu akan membawa dampak dia bersyukur ya. Nah ini juga yang sering kita dapetin nih, nikmat gajian misalnya, kan ada yang gajinya harian, ada yang mingguan, ada yang bulanan. Yang harian dia dapat nikmatnya sore hari misalnya. Ada nggak yang gajiannya pagi hari? Ada yang kerjanya malam dia. Sebelum pulang dipekeling dia. Nah dia dapat tuh dipekeling. Senang dia sebut dirinya, alhamdulillah saya bisa bawa pulang, alhamdulillah dia bisa bawa pulang. Nanti ketemu anak, ketemu istrinya, alhamdulillah nih dapat
Jangan dilihat gede kecilnya, dilihat manfaatnya. Terus tuh itu akan menyebabkan kita bersyukur, fokus di nikmat yang diberikan. Kita sedang tidak noleh sana sini. Ya, karena kalau udah noleh sana sini, ya Allah, ini buat beli beras, ya, buat beli bensin ngisi motor, bensinnya naik lagi misalnya. Tokennya sudah bunyi lagi kan? Ya, kemudian beli minyak. Itu kalau dilihat itunya hilang nikmatnya. Betul, kalau kita lihat apa yang kita inginkan atau kebutuhan kita, nikmat yang kita dapatkan hilang jadinya. Tapi kalau itu yang kita ingat, betul itu akan menyebabkan syukur, dan itulah disebut dengan tahaddus. Nah, at-tahaddus bin nikmah ini ada yang sifatnya ke dalam ke diri kita, ada yang sifatnya ke orang-orang yang kita cintai. Jadi menyampaikan sesuatu yang baik kepada orang yang dicintai, itulah disebut at-tahaddus bin nikmah. Jadi kita juga melihat ini orang-orang yang kira-kira kita senang sama dia, dia senang sama kita, tentu keluarga kita, orang yang dekat sama kita kasih tahu. Jangan sampai dia taunya belakangan. Ya, karena itu disebut at-tahaddus bin nikmah. Alhamdulillah nih, apa namanya? Ya kayak tadi kan kasih tahu, alhamdulillah nih musola tahun ini. Mungkin seminggu yang lalu bingung panitia nih, ini belum kelihatan nih sapinya berapa nih gitu. Sekarang dapatnya banyak, alhamdulillah. Udah gitu gede-gede misalnya. Nah, itu disebutin. Kita sebutin terima kasih kepada yang pekurbannya, jamaahnya dikasih tahu, sesama panitia dikasih tahu, akan mendatangkan kesyukuran. Ya, jadi orang-orang yang seneng nih kita kasih tahu. Ya. Nah, masalah nanti ada orang yang tidak suka kita mengomentari, jangan kepancing. Nah, ini dia problemnya mulai di sini nih. Kalau ada orang yang tidak suka sama kita atau punya problem di masa lalu, kita dapat nikmat, itu biasanya ada saja komentar 1-2 yang kita tidak suka, karena itu tidak sesuai kenyataan atau kita tidak menginginkan. Ya, misal kita tahu-tahu beli barang, ya dikomentari. Bukan komentari, dia nanya doang, tuh duit dari mana? Kita tersinggung. Dari mana tuh duit? Tersinggung kita, padahal dia tanya doang. Nah, maka kita tidak perlu klarifikasi atau menjelaskan sesuatu kepada orang yang memang sudah berhati busuk. Akan membuang energi kita. Jadi kalau ada amal baik kita, ada orang lain su'udzon, baik dia simpan di dalam dadanya ataupun dia talaffuzkan untuk memprovokasi, jangan habiskan waktu untuk klarifikasi. Kecuali kalau itu sudah menjurus kepada fitnah yang menyebabkan kerusakan lebih besar. Ya, kalau fitnahnya terukur sih, semuanya terukur. Tapi kalau dilakukan oleh orang yang terbiasa seperti itu dan orang lain sudah sama tahu, ya selesai. Kita tidak usah meladeninya. Dan itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Jadi beliau itu biasa aja. Nah, kenapa at-tahaddus bin nikmah itu penting? Tahaddus ya, bukan at-takallum. Kalau takallum ngomong doang. Nah, ada yang dilanjutkan berikutnya. Wallahu ta'ala yuhibbu an yura atharu ni'matihi ala 'abdihi fa inna dzalika syukruha bilisanil hali. Allah Subhanahu wa taala itu suka untuk dilihatkan nikmatnya, bekas atau jejak nikmatnya pada hambanya, karena itu merupakan syukur bilisanil hal, dalam bentuk yang nyata. Ya, jangan sampai misalnya kita punya baju udah rombeng bolong-bolong, ya, kita punya duit untuk beli, ya sudah saatnya lah itu pensiun. Ya, dijadiin apa saat ya banyak, bisa dijadiin toko, bisa dijadiin apa, bisa dan sebagainya, bisa dijadikan perca dan seterusnya. Nah, kita punya nikmat, ya, bahagiakan keluarganya. Dia traktir teman dekatnya, dia bantu
Ya, syukur-syukur ada juga tuh orang baik ya. Ada orang baik dia bantu untuk sedekah, kayak misalnya ente kurban ya, ini serahin panitia, tapi dari duit yang dia kasih boleh. Dulu saya pernah cerita di sini, dikasih tahu sama orang, Ustaz mohon izin saya pinjam namanya. Mau pinjam nama buat apa nih? Kalau dipinjam nama buat ngajuin proposal itu udah sering saya. Nah ini pinjam namanya, Ustaz saya mau sedekah. Masya Allah, ini orang baik, dia mau sedekah, ngasih tahu ke orang-orang, ingin sedekah kepada orang yang dia nggak pengen orang itu tahu kalau itu dari dia. Akhirnya dipinjam nama saya, supaya saya tidak kaget nanti kalau ada orang tiba-tiba makasih ya Ustaz. Nah saya dikasih tahu dulu, dipinjam namanya, dan itu benar. Nggak lama setelah itu orang pada bilang makasih ya Ustaz. Ya saya karena sudah dikasih tahu tinggal bilang ya, mudah-mudahan bermanfaat. Jadi ada kalanya kita membantu orang seperti itu. Misalnya kita udah kurban di sana, kurban di sini, masih ada nih, kita lihat nih ada orang dia pengen kurban, misalnya orang ini kurang dikit, kita support nih. Kurang berapa nih? Kurang dikit nih. Musola bilangnya 4 juta, saya baru punya 400.000. Nah itu kurang dikit kan, berarti kan ya, banyak ya. Kasih tuh yang 3.600.000 nya sama dia. Nah sana pergi ke panitia ya, buat andilannya, apalagi kurang 1. Nah bisa support dan yakin panitia mungkin tidak tahu, tapi malaikat pasti dikasih tahu Allah. Jadi enggak, administrasi manusia akan beda dengan administrasi malaikat, dan itu valid, tidak akan salah. Jadi membahagiakan orang itu luar biasa, karena idkhalis surur, memasukkan kebahagiaan di dalam kalbu saudaranya, itu juga termasuk sedekah. Menghibur saudara yang tertimpa musibah, orang yang kehilangan benda ataupun jiwa dan lain sebagainya, itu juga termasuk idkhalis surur. Wa kana Abul Mughirati idza qila lahu kaifa asbahta ya Aba Muhammad. Ini Abul Mughirah, seorang tokoh sufi ya. Ketika ditanya, kamu gimana pagi ini kondisinya? Beliau menjawab, qala asbahna mubraqina fin ni'ami ajizina 'ani syukri wa yatajannabu ilaina rabbuna wa huwa ghaniyun 'anna wa natamaqqatu ilaihi wa nahnu ilaihi muhtajun. Apa jawaban Abu Muhammad? Apa jawaban Abu Muhammad Abul Mughirah ini ya? Kita ini pagi mubraqina fin ni'am. Pagi hari kayak gini nih, nikmat udah banyak banget kita. Nikmat bisa bangun, segar, ya kan? Masih ada jarak cukup jauh dengan subuh, bisa sholat 2 rakaat, ya. Kita bisa manasin sayur, ya. Buka masih ada nasi di periuk, sahur, masya Allah. Gasnya masih ada, kita manasin api, jadi minum masih bisa pakai air hangat. Mau yang manis tinggal nambahin gula. Ya, dia lihat, oh tehnya udah habis, ya nggak apa-apa, gula sama air doang, ya. Nikmat itu. Begitu dia makan, dia minum, sahur, dapat sunnahnya itu sahur. Kalau dia kemudian bangun sudah azan, masya Allah, masih dapat. Kenapa? Karena puasa sunnah itu dibolehkan niatnya sampai sebelum zawalus syams, datangnya waktu zuhur. Jadi puasa sunnah beda dengan puasa wajib. Kalau puasa wajib, jumhur ulama itu mewajibkan tabyitun niyat. Jadi memalamkan niat sebelum datangnya fajar untuk puasa Ramadan dan puasa nadar, puasa wajib ya. Tapi kalau puasa sunnah, Bapak hadirin sekalian, ya dari pagi belum melakukan hal-hal yang membatalkan puasa, tiba-tiba jam 9 dia niat, saya hari ini puasa aja deh. Nah itu bisa, jalan. Ya, habis ini dijelasin jalan. Cuman syaratnya belum melakukan yang membatalkan. Ini jangan sudah sarapan, sudah apa. Kata Ustaz boleh niat puasa. Nah itu mah gak jadi puasanya. Syaratnya kita belum melakukan hal-hal yang membatalkan puasa dari sejak tadi subuh adzan. Ya,
belum kena kopi, belum kena teh, belum kena pisang goreng, belum kena nasi, ya. Nah, kita niat tuh, karena puasa Arafah itu fadilahnya luar biasa. Nah, kata beliau, kita mughraqina fin ni'am ajizina 'ani syukri, tapi kita lemah dalam bersyukur, dan memang faktanya sulit. Manusia itu sulit. Kita kalau lagi insaf aja itu biasanya. Ya kalau dihitung selama seminggu, sepekan gitu ya. Kira-kira ketika bangun tidur kita betul-betul syukur itu berapa hari? Itu kualitas kita. Kualitas kita. Kalau bangun tidur udah banyak ngeluh, udah susah itu. Hari itu akan penuh dengan keluhan. Bangun tidur seger, masya Allah, enak gitu. Hari itu insya Allah Allah akan mudahkan. Ya tajannabu ilaina rabbuna wa huwa ghaniyun 'anna. Masya Allah, ini dalam ya kata beliau. Kita itu menjauh dari Allah, padahal dia nggak butuh kita. Allah itu nggak butuh kita. Ini ada orang nggak perlu banget sama kita, kita menjauh, ya dia nggak rugi. Yang rugi siapa? Ya kita. Sebaliknya, ya natamaqqatu ilaihi wa nahnu ilaihi muhtajun. Kita membuat dia marah, al-maqtu itu ghadab, sementara kita butuh dia. Gimana coba? Bisa nggak itu? Kita sama orang nih, kita perlu dia nih, kita perlu sama dia, tapi membuat dia marah, kira-kira gimana? Kalau ya kita perlu dia nih, yuk kita buat dia marah, ya nggak jadi, nggak bisa. Atau kita menyebabkan dia marah sementara kita perlu dia, ya nggak bisa. Dan itu yang kita lakukan setiap hari kepada Allah. Kita tidak butuh Allah seolah-olah gitu ya, padahal yang tidak perlu Allah, yang tidak perlu kita itu Allah, bukan sebaliknya. Tapi kita yang tajannabu ilaina, kita menjauh seolah-olah tidak perlu, padahal kita yang perlu. Justru kita yang perlu ini membuatnya al-maqtu wal ghadab, murka gitu. Maka Imam Shuraih, ini juga salah seorang tokoh sufi, menyampaikan, wa ma usiba 'abdun bi musibatin illa kana Allahu 'alaihi fiha thalathu ni'am. Ya, tidaklah seorang hamba itu terkena musibah kecuali 3 hal, maka itu musibahnya adalah nikmat. Ini orang dapat musibah nih, dia itu sebenarnya dapat nikmat kalau dalam kondisi 3 hal. 1, alla takuna kanat fi dinihi, kalau musibah itu tidak di dalam agamanya. Nah ini poin penting Pak ya. Jangan menyepelekan musibah di dalam agama ya. Kalau ada orang tidak sholat, itu musibah. Ada orang kemudian nggak peduli halal haram, nah itu musibah ya. Ada orang dia membiarkan anak perempuannya mengumbar aurat, itu musibah dalam agamanya. Ada banyak hal yang sebenarnya dia menganggapnya biasa, tapi itu musibah. Karena musibahnya di masalah agama. Yang kedua, alla takuna a'dhamu mimma ya, dia pernah mendapat musibah lebih besar dari itu. Itu nikmat. Misalnya kemarin ada orang jatuh, kemudian dia kesandung, tapi nggak jatuh. Nah itu nikmat tuh kesandung, karena lebih ringan dari kejedot atau jatuh kemarin. Kan kesandung itu musibah dia. Ya, jadi itu merupakan nikmat kalau dibandingkan dengan musibah sebelumnya. Wa innaha la budda kainatun faqad kanat. Jadi musibah itu akan terjadi dan sudah terjadi. Kenapa disebut nikmat? Karena tidak mungkin dibalikin. Jadi kita punya 2 pilihan, ngeluh atau kemudian cari solusi. Kira-kira gitu kata Imam Shuraih. Musibah itu cepat atau lambat pasti terjadi. Nah kita kan sudah memperkirakan ketika sudah datang waktunya, ya sudah gitu. Kebanyakan orang ketika datang waktunya langsung dia cari ini salahnya siapa. Padahal begitu tahu salahnya siapa tidak mengubah kondisi itu.
Berarti harus dicari solusinya seperti apa. Misal kita khawatir rumah kita bocor, ternyata bocor. Wah, bocornya saat-saat betul-betul kita lagi banyak pekerjaan dan memang dibutuhkan untuk tidak bocor. Dalam kondisi normal bocor aja masalah, apalagi dalam kondisi kita sedang perlu. Kalau kita kemudian meresponnya adalah dengan cari ini siapa sih penyebabnya, itu pertama nguras energi, yang kedua memang bocornya udah terjadi, maka lebih baik segera diantisipasi yang lebih parah dari itu, gitu ya. Qala Yunus ibni Ubay, qala rajulun li Abi Ghanimah, kaifa asbahta? Ini sama dengan Abul Mughirah tadi ditanya ya, bagaimana kondisi pagimu? Qala asbahtu baina ni'mataini la adri ayyatuha afdal, dhunubun sataraha Allahu alayya fala yastati'u ay yu'ayyirani biha ahadun, wa mawaddatin qadafaha Allahu fi qulubil ibadi la yablughuha amali. Jadi pagi ini saya dapat nikmat dua. Satu, kesalahan yang aku lakukan atau dosa ditutup oleh Allah sehingga orang tidak bisa mencelaku dengan itu. Jadi kalau kita bangun pagi, ya Allah, kita melakukan dosa apa saja, ditutup sama Allah, itu nikmat. Karena orang tidak mencela kita. Dan yang kedua, ini yang luar biasa, mawaddatin qadafahallahu fi qulubil ibad. Ada Allah meletakkan, jadi menaruh rasa cinta di dada orang-orang kepada kita, sementara kita tidak melakukan pekerjaan atau perbuatan yang menyebabkan itu. Ya. Ada orang supaya dia cinta, dia ngabisin duit banyak, belum tentu. Nih misal nih, mohon maaf, bapak dibagi uang nih masing-masing 1 juta. Seneng gak sama orang itu? Seneng gak sama orang yang bagi bapak? Yakin pak? Ini orang yang baginya adalah orang yang bapak gak sukai, yang tiap hari nongol, kita beli nongol, kita gedek banget sama dia. Datang tiba-tiba ke sini ngasih duit ke kita nih 1 juta. Seneng gak dia sama dia? Nah, jawab jujur aja sendiri. Seneng gak sama dia? Belum tentu pak. Karena rasa cinta itu tidak bisa dibeli. Oh nggak mempan 1 juta, kayaknya nggak pada suka sama saya nih. Ini bilang ajudannya naikin 3 kali lipat ya, 3 juta ada masing-masing. Ya, ada berubah mungkin setengahnya. Jadi rasa cinta atau ta'liful qulub itu tidak bisa dibeli dengan dunia. Ya, memang ada, tapi itu sementara sifatnya. Nah, maka kalau kita tiba-tiba dicintai oleh orang, diapresiasi, disenengin sama orang, minimal sama keluarganya, itu nikmat yang luar biasa. Ada 2 kata beliau, kalau ada dosa kita lakukan tapi ditutup oleh Allah, kalau ada orang mencintai kita padahal yang kita lakukan tidak seberapa. Ini saya serius, saya juga pernah cerita ke bapak ya. Dulu saya pernah menyiapkan hadiah kepada sahabat saya. Ya, saya nyiapin hadiah karena kondisi tertentu, saya siapin hadiah lah pokoknya untuk si Fulan, ini namanya si Fulan. Janjian di kantor. Ya, ternyata beliau berhalangan datang. Datang teman saya satu lagi. Itu melihat hadiah di meja saya. Ya, kemudian Anda bilang, nah ini buat antum nih, siapin hadiah. Oh senangnya sekali, luar biasa. Apa yang dia katakan, Masya Allah, antum masih ingat anak hari ini ulang tahun, Masya Allah, seneng banget ya. Padahal sebenarnya itu hadiah bukan untuk dia, saya juga kagak ingat dia ulang tahun kapan. Jadi apa namanya, kita melakukan sesuatu yang sederhana yang bagi dia sangat luar biasa. Siapa itu yang menunjukkan? Tidak ada. Rizki itu dengan ikhtiar kita, saya dan waktu itu saya siapkan untuk saudara saya, untuk teman saya yang si A, yang datang si B, yang saya juga nggak sedekat si A, saya juga nggak tahu kapan dia lahirnya, tahu-tahu datang itu pas hari
ulang tahun dia, saya dianggap menyiapin itu hadiah. Dan saat itu tidak tepat kalau kita jujur, sebenarnya ini sih bukan buat antum. Ya, jangan dihancurkan kebahagiaannya, disimpan aja buat kita. Coba kalau saya bilang sebenarnya ini buat antum, buat si fulan, teman karena dia nggak datang, ambil aja. Oh beda, dia nggak jadi bahagia jadi. Gitu. Tapi kita simpan saja itu, menjadi tanda-tanda kekuasaan Allah. Dipikir, masya Allah, itu yang disebut dengan rezeki. Tadinya ini untuk siapa, tapi Allah peruntukkan siapa, dan bahkan kita digerakkan tanpa bisa menolaknya. Ada banyak hal kayak begitu. Jadi kalau ada orang mencintai kita, mengapresiasi, suka sama kita, bukan karena kita, itu karena Allah telah menanamkan rasa cinta. Dan sudah pernah saya sampaikan hadis qudsi ya, kalau Allah itu menyukai fulan, innallaha idza ahabba fulanan nada Jibril, dia panggil Jibril. Lalu Jibril dikasih tahu inni uhibbu fulan. Kalau sudah disampaikan, Jibril nada ahlas sama, dia kasih tahu seluruh penduduk langit, innallaha ahabba fulanan fa ahibbuhu, Allah menyukai fulan, cintai dia. Penduduk langit mencintai fulan. Kalau sudah penduduk langit mencintai fulan, penduduk langit tiap hari, tiap saat banyak yang turun ke bumi itu malaikat, setiap hari, setiap saat dia kasih tahu yang di bumi, innallaha ahabba fulanan fa ahibbuhu, cintai dia. Makanya hewan-hewan, anak-anak kecil, ya, orang-orang yang mungkin tidak kenal, sekali ketemu melihat dia, wah enak, adem aja. Itu karena Allah telah tanamkan rasa cinta. Itu yang sangat luar biasa. Nah, untuk yang seterusnya insya Allah nanti kita akan lanjutkan pada pertemuan lainnya.